Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu yang soleh-solehah? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa, Allahu Akbar. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA dengan bab baru ya, tentang gaya listrik. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang gaya listrik. Apa sih gaya listrik? Gaya listrik adalah tarikan dan dorongan yang disebabkan oleh arus listrik. Gaya listrik dibedakan menjadi dua, ada listrik statis dan juga listrik dinamis. Listrik statis itu merupakan listrik diam yang tidak memerlukan arus listrik. Sedangkan listrik dinamis yaitu listrik yang memerlukan arus listrik ya, seperti contohnya kalau listrik dinamis itu kalian menyalakan TV harus dicolok dulu ke stop kontak, kemudian menyalakan lampu juga itu harus ada arus listriknya. Sedangkan listrik statis contohnya seperti kalian menggosok-gosokkan penggaris pada rambut atau pada baju atau kain, sehingga penggaris itu bisa mengangkat serpihan-serpihan kertas. Yang pertama, kita akan membahas tentang listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang diam. Listrik statis merupakan listrik yang tidak memerlukan arus listrik. Nah, orang pertama yang melakukan percobaan tentang listrik statis yaitu Thales of Miletus pada tahun 2500 di Yunani. Dia menggosok-gosokkan batu ambar dengan kain wol, kemudian ia dekatkan dengan bulu ayam. Ternyata bulu ayam terbang dan menempel pada batu ambar. Tetapi beberapa saat kemudian bulu ayamnya jatuh kembali. Nah, ini adalah penemuan listrik statis ya yang ditemukan oleh Thales. Itu dia menggosok-gosokkan batu ambar kepada kain wol sehingga bulu ayam bisa terbang dan menempel pada batu ambar. Konsep muatan listrik atom. Apakah atom itu? Nah, anak-anak, kalian harus tahu bahwa semua benda itu memiliki muatan listrik yang tersusun oleh atom. Jadi, atom itu merupakan objek paling kecil dari suatu unsur atau suatu benda. Struktur atom. Nah, di sini ada beberapa struktur atom ya. Yang pertama ada proton, kedua ada neutron, ketiga ada nukleus, dan yang keempat adalah elektron. Proton itu merupakan muatan positif ya. Sedangkan neutron itu bermuatan netral. Kalau nukleus itu di bagian inti atom dan selalu ditempeli oleh proton. Kemudian ada elektron. Kalau elektron itu bermuatan negatif. Nah, anak-anak, suatu benda dikatakan dia bermuatan netral itu jika memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Jadi, jika jumlah elektronnya itu 5 dan protonnya 5, berarti benda tersebut adalah bermuatan netral. Sedangkan jika benda dikatakan sebagai muatan listrik negatif bila jumlah elektron lebih banyak dibandingkan dengan jumlah proton. Jadi, elektron di dalam suatu benda itu contohnya ada 10, sedangkan protonnya ada 3, berarti benda tersebut memiliki muatan listrik negatif. Dan satu lagi nih, jika benda itu dikatakan sebagai muatan listrik positif jika jumlah protonnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah elektron. Contohnya jumlah protonnya itu 15, sedangkan elektronnya cuma 5, berarti benda tersebut bermuatan listrik positif. Nah, coba kalian lihat
Di sini ada gambar A ya. Ini ada gambar A. Menurut kalian itu muatan listriknya muatan listrik apa? Terus kemudian yang B itu muatan listriknya muatan listrik apa, dan juga yang C coba kalian lihat itu merupakan listrik apa. Yuk, ada yang bisa? Nah, yang A itu merupakan muatan listrik netral. Tadi kan udah ibu jelaskan, jika netral itu jumlah proton dan elektronnya sama. Jika protonnya 5 dan elektronnya 5, maka benda tersebut bermuatan netral. Sedangkan yang B itu bermuatan negatif karena jumlah elektronnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah proton. Yang C itu bermuatan positif karena jumlah protonnya itu lebih banyak dibandingkan elektronnya. Benda-benda bermuatan listrik. Nah, anak-anak, proton yang berada di dalam nukleus itu sulit untuk dikeluarkan dari atom ya, tetapi elektron yang berada di kulit atom itu mudah dikeluarkan. Nah, untuk dapat memindahkan elektron keluar dari atom, maka diperlukan energi dari luar atom. Contohnya, bila kita menggosok suatu benda, maka kita memberikan energi kepada atom benda tersebut. Akibatnya, sebagian elektron dapat berpindah dari benda satu ke benda yang lainnya. Sekarang contoh benda yang bermuatan listrik statis. Yang pertama yaitu balon dengan kain wol. Jadi, jika balon digosok-gosokkan dengan kain wol, maka elektron akan berpindah dari kain wol ke balon, sehingga balon menjadi bermuatan listrik negatif dan kain wol bermuatan listrik positif, sehingga balon bisa mengangkat rambut. Contoh lain benda bermuatan listrik statis. Ada kaca yang digosokkan dengan kain sutra dan styrofoam yang digosokkan dengan kain wol. Kaca yang digosokkan dengan kain sutra itu elektron berpindah dari kaca ke kain sutra, sehingga kaca menjadi bermuatan listrik positif dan kain sutra bermuatan listrik negatif. Sedangkan styrofoam yang digosokkan ke kain wol, elektron itu akan berpindah dari kain wol ke styrofoam, sehingga styrofoam menjadi bermuatan listrik negatif, sedangkan kain wol bermuatan listrik positif. Dan ada contoh lain yaitu penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut. Penggaris akan bermuatan listrik negatif karena elektron dari rambut berpindah ke penggaris, sehingga penggaris bisa mengangkat serpihan kertas. Sekarang sifat-sifat muatan listrik. Anak-anak, kalian harus tahu bahwa setiap benda itu memiliki muatan listrik, tetapi jika belum digosokkan atau belum didekatkan, muatan listriknya yaitu muatan listrik netral. Tetapi jika sudah digosokkan, maka ada salah satu benda akan bermuatan positif dan juga ada yang bermuatan negatif. Sifat muatan listrik statis. Yang pertama yaitu jika muatannya sama maka akan saling tolak menolak. Contohnya muatan positif dengan positif maka akan tolak menolak. Sama dengan muatan listrik negatif dengan negatif maka akan saling tolak menolak. Yang kedua yaitu jika muatannya berbeda maka akan saling tarik menarik. Contohnya muatan listrik negatif dengan muatan listrik positif maka akan saling tarik menarik.
Dan yang ketiga yaitu benda netral akan selalu ditarik oleh benda-benda bermuatan listrik. Nah, di sini ada contoh soal. Jika suatu benda A bermuatan listrik negatif, kemudian dapat menarik benda B dan menolak benda C, maka muatan listrik benda B dan C adalah titik-titik. Apa ya? Kalian ingat dengan sifat-sifat muatan listrik. Jika muatannya sama, jika negatif dengan negatif, maka akan tolak menolak. Positif dengan positif akan tolak menolak. Dan positif dengan negatif, maka akan tarik menarik. Lihat, jika muatan A itu negatif dan menarik B, berarti dia berbeda muatan. Maka B itu bermuatan positif dan A menolak benda C. Karena menolak berarti sama jenis. Karena A bermuatan negatif, maka C pun akan sama, yaitu bermuatan listrik negatif. Anak-anak, sekarang kita jawab soal-soal latihannya ya. Nah, anak-anak, ini adalah soal latihannya ya, ada 5 soal. Kalian kerjakan di buku tulis dengan soalnya. Kemudian setelah selesai, kalian kirimkan ke Moodle ya. Setelah itu, kalian bisa konfirmasi ke ibu. Alhamdulillah, untuk materi hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.